dan itu berlangsung sampai di akhir bulan Juni untuk panel Healthy Geriatri 1, 2, panel osteoporosis dan juga beberapa tes tunggal lainnya bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu dokter sekalian ataupun untuk pasien dari Bapak Ibu dokter. Baik, pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini, kita sudah bersama dengan Dokter Arya Govinda, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Halo, selamat pagi Dokter Arya. Ya, selamat pagi Ibu Giani. Ya, terima kasih ya atas undangannya untuk jadi pembicara. Ya, Baik, jadi untuk judul dari webinar hari ini adalah strategi komprehensif untuk penuaan sehat fisik, mental, dan sosial. Nah, menarik ya dok untuk judulnya. Jadi nanti Dokter Arya akan kupas tuntas terkait dengan seperti apa sih penuaan yang sehat atau mungkin yang sering kita dengar adalah healthy aging gitu ya. Seperti apa kiat-kiatnya dan mungkin apa saja yang bisa insight-insight yang bisa didapatkan, yang bermanfaat untuk Bapak Ibu dokter ataupun untuk, para pasien. Baik, silahkan dokter untuk memulai presentasinya. Waktunya 45 menit, nanti 15 menit lagi adalah tanya jawab ya, Dok. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta webinar ULAB dari Prodia yang seri 11. Pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit membicarakan dan berbagi ilmu tentang healthy aging, ya, yaitu strategi komprehensif untuk penuaan sehat, di mana ada tiga aspek nih yang penting ya, fisik, mental, dan sosial ya. Jadi bukan hanya fisik saja, tapi ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang harus kita dapatkan ya apabila kita ingin menjadi lansia yang sehat ya, menuju proses penuaan yang sehat. Slide berikutnya. Nah, kita sebelumnya kita ingin membahas dulu tentang populasi usia lanjut ya, di mana populasi ini akan menjadi populasi yang terbanyak ya di masa yang akan datang ya. Berbagai prediksi ya telah dilakukan ya terutama oleh lembaga-lembaga internasional seperti WHO, PBB ya, dan semuanya eh, me- me- menunjukkan bahwa populasi ini akan menjadi populasi yang terbanyak nanti di dunia ya. Kita tahu Indonesia sendiri saat ini sudah termasuk negara yang berstruktur tua. Apa itu negara yang berstruktur tua? Yaitu negara yang populasinya 10% lebih dari usia 60 tahun. Ya, kita tahu WHO membagi atau mengelompokkan lansia sebagai populasi di atas usia 60 tahun. Slide. Nah, ini data dari WHO ya tahun 2050 ya, lansia itu 80% tinggal di negara berpendapatan rendah dan menengah ya. Indonesia sekarang sudah masuk ke dalam negara yang berpendapatan menengah ya. Dan laju pertambahan penduduk usia lanjut itu sangat meningkat ya. Tahun 2018 sampai 2020 itu sudah melebihi jumlah anak usia di bawah 5 tahun. Dan antara tahun 2015 sampai 2050 proporsinya tuh meningkat hampir dua kali lipat ya, yaitu dari 12% ya menjadi 22% nanti pada tahun 2050. Slide. Nah, ini menunjukkan bahwa saat ini ya di dunia ini jumlah penduduknya banyak sekali ya. Ada hampir sekitar 8 miliar ya. Tahun 2025 ini seluruh penduduk di dunia ya, dan akan meningkat terus ya, dan diiringi dengan angka kelahiran yang menurun ya. Bahkan pada tahun
nanti pada tahun 2025 ini udah tinggal antara setengah sampai 1% ya, angka kelahirannya ya. Bahkan di beberapa negara yang sudah maju, angka kelahirannya menjadi minus ya. Jadi menyebabkan jumlah penduduknya yang di bawah 5 tahun menjadi sangat berkurang ya. Tetapi jumlah penduduk lansianya sangat meningkat ya. Contohnya Jepang ya, Jepang tuh hampir 30% ya, jumlah penduduknya lebih dari usia 65 tahun. Bahkan 1% penduduknya jumlahnya umurnya lebih dari 100 tahun. Apa yang harus kita eh, pertimbangkan ya, bahwa dengan seiring dengan bertambahnya usia ya, yang kita harapkan adalah eh, kelompok lansia yang sehat ya, yang mandiri ya, yang bisa melakukan aktivitas hidup sehari-harinya ya dengan baik, masih berinteraksi sosial ya dengan lingkungannya ya. Kalau tidak, nanti kita akan dihadapkan pada banyak lansia yang sakit ya, sehingga akan membebani keluarga, masyarakat dan sekitarnya ya, bahkan eh, biaya pelayanan kesehatannya juga sangat teramat sangat tinggi apabila nanti banyak lansia yang sakit ya. Slide slide berikutnya ya. Nah, ini ya, jadi eh, tahun 2020 ini ya, itu sudah lewat ya jumlah penduduk usia 65 tahun ya dibanding jumlah apa anak-anak di bawah 5 tahun ya. Bahkan tahun 2050 dikatakan jumlah penduduk usia lebih dari 65 tahun akan 2 kali lipat dari jumlah anak-anak di bawah 5 tahun. Ya, seiring ini juga akan makin bertambah ya, di mana tadi prediksikan tahun 2100 ada 3 kali lipat ya jumlah lansia lebih dari 65 tahun dibandingkan jumlah anak-anak di bawah 5 tahun. Slide. Nah, nah ini yang penting ya. Angka harapan hidup penting ya, tapi yang lebih penting lagi adalah angka harapan hidup yang sehat ya. Jadi jangan sampai lansianya pada sakit semua ya. Coba kita lihat slide-nya berikutnya. Nah, ini ya, di slide ini menunjukkan secara eh, global, secara dunia ya, mulai tahun 2000, 2019 itu memang ada peningkatan dari jumlah umur harapan hidup ya, di mana umur harapan hidup itu pada tahun 2019 itu mencapai hampir 73 tahun ya, sekitar 73 tahun seluruh dunia ya, baik laki-laki atau perempuan ya. Dan sedikit menurun nih tahun 2021 ya, menjadi sekitar 71 tahun ya, 71 tahun ya. Nah, yang penting adalah jangan sampai lansianya itu sakit ya, seperti itu ya. Dan ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2021 ya, dari angka harapan hidup eh, sebesar apa 71 tahun ini ya, eh, terdapat eh, lansia yang eh, tidak sehat ya, ya sebesar 9,5% ya. Jadi ini harus hati-hati ya, jangan sampai gap ini menjadi makin besar ya. Lansia sehatnya umur harapan hidupnya tinggi ya, tapi lansia yang tidak sehatnya makin banyak ya. Jadi harus diperkecil ya gap ini ya, sehingga nanti kita harapkan lansia yang eh, umur harapan hidupnya tinggi makin banyak yang sehat. Slide. Nah, konsep healthy aging itu sebenarnya sudah lama ya dikemukakan oleh para pakar ya, baik pakar kesehatan ya, pakar sosial ekonomi ya, yang mengkonsepkan pentingnya menua yang sehat ya. Secara definisi, menurut WHO adalah kemampuan untuk mempertahankan eh,
status fungsional ya, hingga memungkinkan lansia itu ya memenuhi kebutuhannya dan berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jadi konsep healthy aging ini bukan hanya semata-mata konsep dari kesehatan ya, tapi juga melibatkan berbagai macam aspek ya, sosial ekonomi ya dan lain-lain ya, sehingga kita nanti akan menuju eh, populasi lansia yang benar-benar sehat dan sejahtera ya. Jadi healthy aging itu adalah suatu proses juga yang mengembangkan dan memelihara kemampuan fungsional yang memungkinkan lansia nanti menjadi sejahtera. Slide. Kemampuan fungsional itu memang sangat erat terkait dengan kesehatan, ya, yang terdiri dari kapasitas intrinsik. Kapasitas intrinsik ini memang kapasitas yang benar-benar ada di dalam diri kita sendiri, ya, tentunya terbentuknya tidak secara mendadak, tapi terkait erat dengan siklus hidup sebelumnya, ya, mulai dari bayi, ya, eh, mulai dari dalam kandungan malah ya, dari dalam kandungan, bayi, ya, anak-anak dengan tumbuh kembangnya, remaja, ya, dewasa, dan memasuki lansia. Jadi, apabila kita ingin memasuki masa usia lanjut yang sehat, ya, tentunya harus dipersiapkan jauh jauh sebelum memasuki masa lansia. Ya, jadi bagi para bapak ibu ya atau teman sejawat dokter sekalian ya, jangan lupa selalu memberikan edukasi ke pasien ya bahwa apa yang kita alami di lansia ini sangat erat terkait dengan apa yang kita alami mulai dari dalam kandungan ya sampai kita memasuki masa lansia ini ya. Kemampuan ini juga berhubungan dengan karakteristik lingkungan ya dan interaksi ya antara kita ya dengan lingkungan ini ya. Slide. Ya, termasuk ya yang kemampuan-kemampuan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, bergerak, mengambil keputusan, memelihara hubungan sosial dan berkontribusi ya dalam interaksi sosial itu ya. Kapasitas intrinsik itu yang terutama adalah kapasitas fisik dan mental ya, termasuk kognitif ya, kapasitas untuk psikologis, sensorik ya, vitalitas dan kapasitas dari lokomotor ya. Slide. Nah, ini memang semata di slide ini menunjukkan bahwa konsep healthy aging ya yang kita inginkan adalah tidak semata-mata masalah kesehatan ya, ada masalah ekonomi ya, ada masalah sosial ya, ada masalah lingkungan dari fisik ya dan lain sebagainya. Makanya eh, WHO sendiri ya juga menyebutkan bahwa kota-kota itu pada kedepannya ya diharapkan merupakan suatu kota yang ramah pada lansia ya. Jadi memudahkan lansia untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Aman bagi lansia ya dan nyaman bagi lansia. Slide. Nah, jadi konsep healthy aging ini bukan hanya bebas dari penyakit, ya. Bebas dari penyakit salah satu ya bagian dari konsep healthy aging, tapi bukan satu-satunya yang terpenting ya dalam konsep healthy aging ini. Slide. Nah, konsep ini sudah lama nih sebenarnya ya, tahun 50 ya, udah mulai diketengahkan ya, mulai dari ada yang namanya apa ego integrity ya versus despair ya, kemudian ada yang mungkin kita ingat ada successful aging ya, kemudian mulai diperkenalkan dari indeks ADL ya, kemudian aging yang produktif ya, nah kemudian meningkat slide berikutnya pada tahun-tahun 2090 sampai 2000 ya, active aging mungkin kita kalau baca-baca apa baca-baca eh, kepustakaan atau artikel-artikel kesehatan ya pada tahun 2000-an ya itu sering kita dengar yang namanya active aging ya. Kemudian healthy aging sempat dikemukakan oleh eh, apa eh, eh, pakar-pakar dari Swedia
ya, kemudian successful aging lagi, ya, kognitif juga jadi penting, ya. Pada tahun 2010 tuh diperkenalkan kognitif, ya, aging, ya, itu jadi sangat penting, ya. Ini berkaitan dengan adanya ledakan dari kasus demensia di negara-negara Barat, ya. Slide. Nah, pada akhirnya eh, pada tahun 2015 ya WHO memutuskan bahwa konsep ini kita sebut sebagai namanya konsep healthy aging, ya. Slide. Nah, apa sih domainnya, ya? Domainnya yang yang penting, ya, adalah ternyata salah satu yang terpenting adalah nutrisi, ya. Kemudian risiko, ya, dari komorbiditas dari penyakit, ya, yang paling sering dibahas itu adalah penyakit kardiovaskular, ya, penyakit misalnya penyakit jantung koroner, ya, kemudian stroke, ya, penyakit pembuluh darah otak, ya, kemudian paru, ya, dalam hal ini yang sangat apa diperhatikan adalah PPOK, ya, penyakit paru obstruktif kronik, ya. Ini berkaitan juga dengan lingkungan dan lain sebagainya, kebiasaan merokok dan lain sebagainya, ya. Penyakit metabolik, ya, yang merupakan penyakit yang teramat sangat banyak di dunia adalah diabetes mellitus, ya. Termasuk juga penyakit muskuloskeletal. Ini juga jadi masalah, ya, osteoartritis, ya, osteoporosis, ya, dan lain sebagainya, ya. Termasuk beberapa penyakit infeksi, ya, atau inflamasi, dan sekarang juga menjadi perhatian adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimmunity pada lansia. Nah, berikutnya ada juga masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental, ya. Ada dua yang sangat berpengaruh adalah fungsi kognitif dan fungsi afektif, ya. Fungsi kognitif tentunya kita berkaitan erat tadi dengan ledakan kasus-kasus Alzheimer, ya, demensia vaskuler, ya, Parkinsonisme, ya, juga eh, status afektif itu berkaitan dengan terjadinya depresi, ya, pada pasien lansia. Nah, domain yang sangat penting juga yang terkait dengan healthy aging adalah eh, aktivitas hidup sehari-hari, ya, eh, tingkat kemandirian, ya, dan lain sebagainya, ya, apa mobilitas, ya, penurunan risiko jatuh, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, dengan hal ini, dengan kapasitas intrinsik yang baik, tentunya kita akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan berinteraksi dengan lingkungan yang dengan baik juga, ya, berinteraksi sosial juga, ya, dengan baik, ya, sehingga nanti kita memasuki lansia yang sehat, ya. Slide. Nah, ini ada systematic review nih, ya, ini dari suatu jurnal, ya, yang lengkap, ya, mengenai masalah konsep dan definisi dari healthy aging. Slide. Nah, ini sistemik sistematic review-nya sangat baik, ya. Ini selesai pada tanggal apa dikerjakan sampai tanggal tahun 2022, ya. Slide berikutnya. Ya, papernya juga sangat banyak, ya. Dan di sini kita lihat ada domain-domainnya, ya, ada istilah successful, ya, wellness, aktif, ya, dan lain sebagainya, ya. Kaitannya juga kita lihat banyak berkaitan dengan fungsi kognitif, ya, fungsi psikologi, ya, fungsi fisik, ya, sosial, ya, lingkungan dan lain sebagainya, sampai spiritual, ya. Slide. Nah, eh, systematic review ini menunjukkan bahwa konsep healthy aging itu merupakan multidimensi, ya, dan sangat kompleks, ya. Tadi seperti kita lihat di slide sebelumnya bahwa ini tidak semata-mata berkaitan dengan kesehatan saja, ya, tapi berbagai macam faktor, ya, itu terkait erat dengan bagaimana nanti suatu masyarakat mencapai populasi lansia yang sehat dan sejahtera. Slide. Nah, ini jadi
kita lihat bahwa faktor-faktor apa sih yang eh, penting ya dalam konsep healthy aging itu ya. Kalau di dunia kita, di dunia medis kesehatan, yang penting adalah kita berkontribusi pada mungkin faktor intrinsik ya, faktor intrinsik ya, kapasitas fisik, kapasitas fungsi kognitif ya, termasuk afektif ya, di mana yang penting adalah reserve capacity-nya, kapasitas cadangan tubuh kita ya, baik dari segi fisik dan kognitif ya. Eh, Paling mudah itu melihat kapasitas cadangan tubuh kita berbeda dengan pasien dewasa adalah misalnya waktu kita mengalami sakit ya, taruhlah misalnya kita infeksi ya. Tentunya kapasitas cadangan fisik kita itu lebih rendah ya daripada pasien dewasa ya, itu terbukti dari derajat pemulihan kesehatannya membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Kalau kena infeksi juga cenderung lebih berat ya. Itu menunjukkan bahwa reserve kapasitas cadangan tubuh kita yang lansia itu lebih rendah dibanding kelompok usia dewasa ya. Nah, ini terbukti yang paling menyolok adalah pada saat terjadinya COVID kemarin ya. Pada saat pandemi COVID, overall di seluruh dunia ya, yang paling eh, banyak yang menimbulkan kematian ya adalah pada pasien lansia ya. Nah, faktor-faktor yang berhubungannya itu juga banyak yang di luar kesehatan ya. Eh, ada faktor-faktor misalnya ekonomi ya, sosial, lingkungan dan lain sebagainya, termasuk sekarang yang sangat diperhatikan oleh WHO ya adalah masalah polusi ya, polusi udara ya, yang tentunya sangat berpengaruh ya pada kesehatan usia lanjut ya, seperti itu ya. Banyak pasien kasus dengan infeksi, dengan pneumonia ya, dan lain sebagainya. PPOK juga makin bertambah, terutama di kota-kota besar ya, dan lain sebagainya ya. Nah, hal ini menimbulkan dampak ya pada kemampuan fisik ya, kemampuan kognitif ya dari para lansia ya, sehingga dikhawatirkan ya akan menyebabkan terjadinya banyak lansia yang sakit ya. Jadi bukan lansia yang sehat tapi lansia yang sakit ya. Ini yang harus diwaspadai ya, atau menjadi perhatian bersama ya, terutama oleh tenaga kesehatan. Slide. Nah, kapasitas intrinsik ya, slide. Nah, kapasitas fisik ini kita berkaitan dengan reserve ya, cadangan tubuh kita ya. Kalau apa teori-teori yang lama ya, walaupun masih relevan tuh katanya fenotip itu tergantung pada genotip ya, ditambah diet ya, ditambah lifestyle, ditambah lingkungan ya. Nutrisi jadi sangat penting ya. Aging teoris itu menunjukkan salah satunya adalah teori kerusakan sel ya, yang banyak disebabkan oleh eh, DNA mitokondria kita ya. Mitokondria di tingkat inti sel itu kan eh, fungsinya untuk respirasi sel ya, untuk itu banyak yang rusak ya, karena banyaknya stres oksidatif ya yang merusak DNA mitokondria ya, sehingga sel-selnya banyak yang mati ya sebelum waktunya ya, sehingga eh, sangat menjadi perhatian ya, dan itu terbukti ya dari banyaknya penyakit yang berkaitan dengan lifestyle ya, misalnya tadi ya kebiasaan merokok, kalau di negara barat kebiasaan minum alkohol ya, kemudian penyakit jantung koroner ya, terkait dengan diabetes ya, dislipidemia ya, hipertensi ya, dan lain sebagainya ya. Termasuk nanti berkaitan juga dengan lingkungan ya. Lingkungan ada dugaannya di luar karena polusi ya, sekarang juga menjadi concern adalah masalah air ya, dengan 8 miliar
penduduk ya dan eh, kemungkinan lebih tinggi lagi ya, cadangan air bersih di bumi itu juga dikhawatirkan akan menurun ya. Nah, ini juga tadi yang berikutnya adalah berkaitan dengan siklus hidup ya yang akhirnya akan menimbulkan berbagai macam penyakit, disease ya. Slide. Nah, ini kalau kita mengacu pada aging theory ya. Aging theory itu secara teori proses menua itu digambarkan menjadi sebenarnya ada 300 ya teori proses menua ya. Dan secara garis besar itu sebenarnya dibagi tiga ya antara program teori ya, teori damage ya dan gabungan dari ini. Program teori itu artinya eh, sebenarnya sel sudah diprogram ya, program sel death ya atau apoptosis ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya secara genetik ya eh, sel-sel itu telah diprogram untuk mengalami kematian ya. Tapi yang dikhawatirkan eksternal programnya itu ya yang mempercepat ya proses kematiannya itu ya yang kita khawatirkan banyak terjadi pada lansia yang sakit ya. Jadi proses menuanya dipercepat ya. Nah, kalau yang damage memang kerusakan ya dari sel-sel yang disebabkan oleh tadi ya eh, pola hidup ya, termasuk diantaranya masalah nutrisi ya, masalah kurang latihan fisik ya, dan lain sebagainya. Ya. Slide. Nah ini ya tadi antara radiasi ya, salah satunya yang menjadi concern misalnya masalah matahari adalah eh, adanya apa efek rumah kaca ya, sehingga penetrasi sinar matahari ya itu karena polusi tidak bisa masuk dengan baik ya sampai ke tubuh kita ya karena ada efek rumah kaca ya. Kemudian ada masalah yang concern juga adalah polusi dalam bidang asap ya dan lain sebagainya ya. Masalah intake makanan yang tidak sehat ya, terlalu banyak lemak ya, terlalu banyak karbohidrat ya dan lain sebagainya ya. Slide. Nah, ini ya hubungannya environmental ya, lingkungan ya, pestisida. Ini juga jadi concern juga ya. Pestisida yang disemprotkan di bahan-bahan makanan ya itu menjadi masalah juga. Ada dugaannya akan menyebabkan mutasi genetik ya, ya perubahan genetik ya pada tubuh kita ya. Selain faktor herediter ya, ini ada faktor ekstrinsik tadi ya yang eh, dari makanan dan lain sebagainya ya. Akhirnya yang paling sering adalah akan menurunkan kemampuan stomatik dari sel-sel punca dari tubuh kita ya sehingga menimbulkan perubahan menjadi terutama yang terganggu yang paling sering adalah terjadinya metabolic disease ya, diabetes ya, obesitas ya, autoimmunity ya dan lain sebagainya ya. Kemudian yang jadi concern juga adalah sekarang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan syaraf ya, demensia ya, gunung es tuh fenomena gunung es ya, banyak sekali pasien dengan demensia ya dan biasanya terdeteksi sudah dalam keadaan demensia yang derajat sedang. Stroke ya, penyebab kematian eh, salah satu penyebab kematian tertinggi ya di dunia ya, gangguan apa dalam bergerak ya, misalnya Parkinson ya, dan yang juga linier ya seiring dengan bertambah dengan apa perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ya adalah cancer ya, penyakit cancer. Saya kebetulan bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ya, itu ruang rawatnya itu 50% mungkin didominasi oleh penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kanker ya. Slide. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan tentunya adalah dengan melakukan pencegahan ya. Sekarang ilmu kedokteran ya sudah meningkat ya menjadi tahap lanjutan ya, bukan hanya berurusan atau bukan hanya mengedepankan masalah kuratif, tapi yang lebih penting adalah masalah preventif ya. Preventif medicine ya.
harus dikedepankan ya agar kita mencapai healthy aging ya, proses menuai memasuki tahap lansia yang sehat ya. Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita melihat risiko, faktor-faktor risiko ya, penyakit-penyakit tadi ya yang berkaitan dengan metabolik ya, misalnya diabetes ya, kolesterol ya, eh, kelebihan berat badan ya, osteoporosis, osteoartritis ya, penyakit imun yang sering ada pada pasien lansia juga meningkat, kanker dan demensia ya. Semuanya itu sekarang dengan kemajuan teknologi ya di bidang kedokteran ya ternyata sudah bisa diprediksikan ya dengan menggunakan berbagai macam pemeriksaan ya. Salah satunya mungkin bisa dilakukan pemeriksaan genom ya yang kita kenal sebagai genomik ya, yang untuk melakukan pemeriksaan kita ada kemungkinan risiko ya secara di tingkat sel kita untuk mengalami berbagai macam penyakit ya. Slide. Nah, ini ya. Jadi eh, yang penting ya dilakukan untuk memasuki lansia sehat itu harus dilakukan jauh-jauh sebelum kita memasuki masa lansia ya. Salah satu ya yang kita dapatkan adalah eh, dimulai sebaiknya mulai menjaga ya kesehatan kita secara lebih apa secara lebih spesifik ya itu pada usia 30 tahun ya. Jadi lebih rendah lagi ya, bukan hanya kalau dulu konsepnya masih pralansia ya, sekarang 30 tahun. Apa yang harus dilakukan? Artinya medical check up, ya pemeriksaan kesehatan berkala, ya sebaiknya mulai dilakukan pada usia 30 tahun ke atas. Ya kita tahu sekarang angka misalnya ya angka kejadian stroke itu kalau sekitar 20 30 tahun yang lalu itu stroke dinominasi oleh usia lanjut lanjut usia. Tapi sampai saat ini makin lama penderita stroke itu makin muda umurnya. Nah, itu makanya penting ya kita mulai melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya yang dianjurkan itu setelah umur lebih dari 30 tahun ya. Ya, slide. Nah, ini ya tadi ya kita harus lifestyle ya. Yang penting ya kalau lingkungan itu mungkin lebih terkait dengan di luar kita ya, bidang kesehatan ya dan jangan lupa ya pada lansia itu penting untuk melakukan screening ya, deteksi dini. Makanya kembali lagi tadi masalah pemeriksaan kesehatan berkala ya. Kenapa? Karena penyakit itu ya eh, baru akan menimbulkan keluhan apabila derajat penyakitnya sudah berat ya. Cancer itu nggak akan ditemukan, jarang sekali ditemukan pada saat dini ya. Biasanya sudah menimbulkan gangguan ya dan biasanya kalaupun ketemu biasanya sudah berat ya seperti itu ya. Jadi eh, pemeriksaan secara dini ya makanya dianjurkan umur 30 tahun itu tadi harus dilakukan ya untuk bisa kita melakukan pencegahan ya kemungkinan-kemungkinan risiko dari penyakit yang sudah ada di dalam tubuh kita ya. Yang kemudian yang penting juga jangan lupa vaksinasi ya. Vaksinasi itu dalam tanda kutip seperti asuransi. Vaksinasi itu tidak menghilangkan penyakitnya sama sekali ya tapi diharapkan ya dengan melakukan vaksinasi ya kita akan mengurangi derajat penyakitnya ya dan mengurangi apa kemungkinan ya risiko untuk mendapatkan penyakit tersebut ya jadi sama sekali bukan untuk kita 100% kita mendapatkan proteksi ya tapi eh, mengurangi risikonya ya. Slide. Nah, ini yang akan dilakukan oleh WHO ya dalam rangka mencapai healthy aging pada
tahun 2030 ya. Yang penting bagi kita mungkin adalah masalah yang terkait dengan kesehatan ya, faktor risiko ya, kemampuan intrinsik ya, kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari ya, menjadi mengurangi risiko tingkat ketergantungan terhadap orang lain ya, dan salah satu juga yang penting adalah eh, masalah ageism ya. Ageism itu eh, apa, berbagai persepsi yang salah terhadap lanjut usia ya. Misalnya apa? Misalnya pikun itu normal ya, mengompol itu normal ya. Ya lansia sudah tidak bisa produktif ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita edukasi ya, harus banyak literasi ya, memberikan eh, pandangan-pandangan ya, bahwa hal-hal itu sebenarnya tidak benar ya. Pikun itu lebih banyak karena penyakit ya. Pikun itu sebenarnya bisa dicegah ya, dan lain sebagainya ya. Itu yang akan dilakukan oleh eh, PBB ya, United Nations ya, dalam rangka healthy aging ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kita di Prodia nih sudah banyak ya. Kita sebenarnya masalah healthy aging ini sudah diantisipasi kira-kira 5 tahun, 6 tahun yang lalu ya. Nah, itu kita lihat ya, ada 2019 aja kita sudah punya pemeriksaan CA ya, cancer risk ya, ada diabetes risk, ada vascular risk ya, ada ten apa TENS risk ya, kemudian ada imun ya, kemudian yang baik yang apa yang berikutnya adalah eh, muskuloskeletal ya, bone ya, tulang ya, sendi dan otot ya, kita sudah punya tuh ya, untuk melakukan deteksi faktor risikonya ya, sampai kepada obat-obat untuk jantung pun kita sudah punya ya, dan terakhir kita sudah punya eh, genomik mengenai masalah stres dan gangguan tidur. Jadi sudah cukup lengkap ya apa yang Prodia punya ya, untuk melakukan upaya-upaya yang berkait dengan preventif medicine. Slide. Nah ini contohnya ya. Nah ini tadi kan kapasitas intrinsik itu ada yang berhubungan dengan kognitif ya. Nah ini kita di Prodia ada yang namanya D8. INA itu adalah screening ya, deteksi dini ya, untuk melakukan pemeriksaan fungsi kognitif ya. D8 ini sensitivitas dan spesifitasnya cukup baik ya, sebagai instrumen untuk melakukan eh, penyaringan atau deteksi dini dari gangguan fungsi kognitif ya. Oke, saya rasa ini mungkin yang terakhir ya. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa bahwa tanggal 29 Mei kemarin tuh ada Hari Lanjut Usia Nasional ya, dengan tagline Lansia Bahagia Sejahtera. Ya, sekian terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Arya atas pemaparannya ya yang cukup lengkap, komprehensif dan juga tepat waktu gitu ya, Dok. Ini kita sudah ada pertanyaan nampaknya di kolom Q&A bagi Bapak Ibu dokter yang sudah bergabung dan ingin bertanya langsung kepada Dokter Arya bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Dokter Suryadi. Selamat pagi. Proses menua adalah keniscayaan, tapi menua yang sehat memerlukan intervensi aktif. Tadi disebutkan beberapa parameter untuk healthy aging, sampai batas berapa seorang manula masih dikatakan sehat. Misal, manula dengan DM, parameter apa untuk menentukan yang bersangkutan masih termasuk sehat. Demikian juga fungsi kognitif, fungsi organ lainnya, batas toleransinya berapa yang termasuk sehat. Mungkin ini semacam nilai normal bagi lansia gitu ya, Dok, ya? Untuk, DM, kemudian untuk fungsi kognitif dan, organ lainnya. Silakan dokter. Oke, ya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini kan healthy aging tadi ya. Healthy aging itu kalau kita melihat secara sehat secara fisik ya, pertama penyakitnya terkontrol ya. Penyakitnya terkontrol. Ya, misal apa yang dimaksud dengan terkontrol? Eh, Diabetes ya, gula darahnya, walaupun kita punya diabetes, ya, gula darahnya terkontrol. Ya, kalau pada lansia, batas terkontrolnya dibilang terkontrol sedang. Ya, parameternya adalah HbA1c. Ya, kadang-kadang gula darah puasa juga bisa ya di bawah 140 ya, atau terkontrol sedang. Ya, HbA1c-nya pada kebanyakan lansia yang masih fit itu diharapkan HbA1c-nya minimal harus di bawah 7 atau 6,5 ya. Berikutnya misalnya blood pressure, tekanan darah, punya hipertensi ya. Kalau kita boleh kita punya hipertensi ya, bisa terkendali baik tanpa obat maupun dengan obat ya. Yang penting batas-batas tekanan darahnya kita masih dalam batas normal. Kalau pada lansia yang eh, fit, ya itu tetap harus di bawah 140 ya sistoliknya ya, dan harus di bawah 90 ya pada diastoliknya ya. Tetapi ada pengecualian ya pada yang usia lebih dari 80 tahun ke atas, tidak perlu diturunkan sampai terlalu rendah ya, cukup antara batas 140 sampai 90 ya. Jadi memang prinsipnya semakin usianya semakin tinggi ya, termasuk old old ya. Old old itu kalau di Indonesia lebih dari 80, kalau di negara-negara barat itu lebih dari 85 tahun, tuanya tua. Jadi lansia itu ya apa, elderly itu sebenarnya ada tiga kategori ya, yang old ya, moderate old dan old old ya. Nah, kalau yang old tuh umur 65 sampai 75 ya, kalau di Indonesia 60 sampai 70 ya. Moderate old itu antara 70 sampai 80 ya, kalau di luar negara barat yang sudah sangat maju 75 sampai 85, dan old oldnya kalau di Indonesia di atas 80 ya, di negara barat yang sudah maju atau di Jepang itu lebih dari 85 tahun ya. Semakin tinggi usia ada beberapa kontrol kendali penyakit yang dibuat lebih longgar ya. Misalnya apa? Yang sudah ada demensia berat tidak perlu gula darahnya terlalu, kontrolnya terlalu ketat ya, bisa lebih apa, longgar ya, seperti itu ya, karena risiko untuk terjadinya hipoglikemia juga lebih tinggi ya pada lansia yang old old ya, seperti itu, makanya kontrol kendali gula darahnya dibuat lebih longgar ya. Nah, berikutnya adalah bukan hanya fisik ya, tapi juga tadi eh, kognitif ya, kapasitas kognitifnya ya, itu tentunya juga diharapkan eh, yang menjadi parameter boleh ya ada terjadi sedikit gangguan kognitif ringan ya. Jadi apa, paradigma bahwa para lansia itu harus pikun atau jangan jadi sering lupa itu harus di apa apa di bukan bukan paradigma yang tepat gitu ya. Sampai umur berapapun ya, kalau lansia sehat itu hanya lupa-lupa sedikit katanya ya, forgetfulness ya, bukan demensia ya. Jadi fungsi kognitifnya harus tetap baik ya. Kalau di screening mungkin hanya kognitif ringan, mild cognitive impairment ya, tidak sampai terjadi demensia atau ada gejala-gejala dari demensia ya. Begitu juga afektifnya tidak boleh menjadi depresi ya. Late life depression itu bukan bagian dari proses menua yang normal ya, seperti itu ya, bukan bagian dari healthy aging ya, seperti itu ya. Nah, parameter yang bisa kita pakai ya secara umum adalah tentunya dengan activity daily living ya, aktivitas hidup sehari-hari itu mencerminkan tingkat kemandirian kita ya. Jadi itu salah satu parameter healthy aging adalah bila kita masih mandiri
ya tingkat kemandiriannya mungkin ya hanya terbatas pada ketergantungan ringan ya sehingga masih dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari dan masih bisa melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya. Ya, kira-kira itulah parameternya secara gambaran secara umum. Ya, oke, terima kasih. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya, Dokter Suryadi. Selanjutnya ada pertanyaan, ada 3 langsung nih, Dok. Yang pertama, bagaimana konsep healthy aging memandang berbagai terapi anti-aging yang makin marak? Masih sejalan ataukah malah berlawanan, produktif atau kontraproduktif? Lalu nomor 2, apakah terapi stem cell punya tempat pada healthy aging? Dan nomor 3, bila apoptosis secara umum ditekan atau dikurangi, apakah ini berdampak positif atau negatif bagi kesehatan? Karena mungkin tadi apoptosis itu maksudnya internal program, ya dok ya? Ya, ya, betul. Ya, ya. Ya, nah ini ya memang seiring dengan berbagai macam perkembangan teknologi di bidang eh, kedokteran, ya, berkaitan dengan eh, cell cure therapy ya katanya ya. Nah, eh, secara evidence based medicine ya sampai sekarang ya belum ada teknologi ya yang bisa merubah sel yang telah mengalami proses menua ya dilakukan proses menjadi sel yang normal kembali ya sampai sekarang belum ada ya itu saya tidak menyebutkan bahwa kemungkinan itu tidak ada ya tapi dengan berbagai macam perkembangan teknologi mungkin sangat mungkin ya dilakukan teknologi untuk mengubah sel-sel yang sudah mengalami proses penuaan ya menjadi sel-sel yang normal kembali ya. Nah, yang ada sekarang yang mungkin bisa menjanjikan adalah regeneratif medicine ya yaitu sel punca ya stem cell ya. Jadi stem cell itu ada tempatnya pada healthy aging ya dan pada beberapa penelitian yang lanjut ya sampai sekarang ya sudah bisa ya dilakukan stem cell ya terutama untuk misalnya apa yang paling sering kan adalah stem cell untuk memperbaiki rawan sendi ya membuat apa per apa pertumbuhan dari rawan sendinya menjadi normal lagi ya walaupun sel-sel yang sudah terjadi itu tidak bisa berkurang tapi nanti pertumbuhan selnya akan menjadi lebih baik ya untuk penyakit-penyakit diabetes juga sudah dicoba ya dengan stem cell ini ya kemudian untuk beberapa penyakit jantung ya misalnya untuk menimbulkan kolateral dari dinding pembuluh-pembuluh darah ya yang tersumbat tuh diupayakan ditumbuhkan kolateral ya itu juga sudah mulai dilakukan penelitian-penelitiannya secara intensif ya agar nanti bila ada pembuluh darah tersumbat ya dilakukan regeneratif sel nanti timbul kolateral pembuluh darah kecil ya yang tumbuh ya sehingga pembuluh apa bagian dari jaringan yang mengalami sumbatan pada pembuluh darah utamanya itu bisa eh, teraliri oleh aliran darah dari kolateralnya ya itu masih dalam tahap perkembangan ya tapi nampaknya mungkin bisa sangat menjanjikan ya regeneratif ya pada kanker juga ya ya kanker dibuat sel lawannya gitu ya sel lawannya sehingga sel kankernya nanti tereliminasi ya gitu ya dengan adanya regenerasi stem cell ini ya. Nah, apoptosis secara umum ditekan atau dikurangi ya gitu ya maksudnya ya berdampak positif. Nah, apoptosis kan program sel death ya. Program sel death itu memang secara fisiologis ya itu memang terjadi pada tubuh kita ya PCD itu ya. Eh, tentunya harus ada keseimbangan ya. Karena program sel death itu kan sebenarnya alamiah ya seperti ini ya. Yang nggak boleh adalah apoptosisnya berlebihan
Ya, kalau apoptosisnya berlebihan, misalnya osteoartritis, itu terkadang apoptosisnya berlebihan ya, sehingga harus bisa ditekan ya. Tapi sampai sekarang belum ada obat pengubah perjalanan eh, penyakit untuk osteoartritis ya, untuk mengubah apa menekan apoptosis. Ada yang sudah keluar obatnya ya, memang bisa menekan apoptosis yang berlebihan ya, tapi secara keseluruhan ya masih belum eh, menimbulkan perbaikan yang bermakna bagi pasiennya ya, karena biasanya OA yang itu yang udah terlalu berat ya. Makanya kalau tadi penting kalau kita melakukan deteksi dini dulu ya, OA grade 1, grade 2 ya mungkin bisa ya memakai obat-obatan yang bekerja menghambat apoptosis yang berlebihan ya. Jadi berdampaknya kalau ditekan tentunya kalau dia berlebihan ya berdampaknya positif ya, ya apoptosis itu ya tergantung mekanisme patofisiologi penyakitnya ya, kira-kira itu ya. Oke, terima Ya, kasih ya. baik. Jadi karena apoptosis ini memang alamiah gitu ya dok, mungkin yang justru Iya, bisa dikontrol adalah yang eksternal programnya ya, atau yang iya, yang hal-hal berlebihan berlebihan tuh ya, yang memicu berlebihan apoptosis berlebihan ya, yang seperti itu. memicu Ya, ya, apoptosisnya. ya, Baik, ya. baik. Berarti sudah terjawab ya. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu dokter sekalian? Atau mungkin kalau dari saya sebagai pertanyaan penutup ya dok ya, Ya, ya. saya mau tanya kalau misalnya untuk lansia itu misalnya medical check up, anggaplah 1 tahun sekali gitu ya dok. Sebetulnya Ya. pemeriksaannya itu apa sih yang wajib, yang setidaknya dilakukan oleh lansia setiap tahun itu untuk pemeriksaan labnya apa saja ya dok? Oke, ya betul. Ya, kalau Yang paling lansia minimal. sehat ya, Hmm. dokter ya ini kalau lansia sehat tuh minimal setahun sekali tuh ya. Ya. Kalau lansia yang sudah ada komorbid tuh bisa 2 atau 3 kali tuh ya. Nah, yang paling penting adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan karena kita tahu ya komorbid pada lansia itu kan paling sering yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kardiovaskular ya dan metabolik ya. Yang sudah pasti sih gula darah ya, HbA1c, panel dari kolesterol, lipid, ya. Kemudian ada apa? Fungsi ginjal, ya. Fungsi hati itu wajib ya setahun sekali diperiksa ya. Kemudian yang sekarang juga sering terjadi adalah kekentalan darah, ya, kekentalan Hmm. darah, ya. Kemudian yang juga sering terjadi adalah yang berkaitan dengan nutrisi ya, misalnya albumin ya itu juga kadang-kadang kita harus periksa ya. Vitamin D ya itu penting sekali ya, jangan salah, ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Di Jakarta ya, Jakarta kan eh, biasanya mataharinya terik ya ya, tapi ternyata hampir sebagian besar lansianya kadar vitamin D-nya rendah ya, Hmm. itu sangat memprihatinkan. Ada dua faktor ya yang menyebabkan kadar vitamin D rendahnya, yaitu asupannya vitamin D yang kurang ya dan paparan sinar matahari yang kurang ya. Jadi vitamin D itu tidak hanya berkaitan dengan tulang dan otot ya, tapi sangat erat kaitannya dengan imunitas ya, Imun. imunitas. Jadi vitamin D, kalsium ya, kemudian tadi albumin ya, itu sangat penting juga diperiksa pada lansia ya, selain hal-hal rutin seperti fungsi ginjal, fungsi hati ya, kemudian yang berkaitan dengan diabetes ya, kolesterol dan lain sebagainya ya, kira-kira itu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir ya dok dari peserta hari ini. Pertanyaannya adalah apakah pikun reversible? Pikun reversible, oke ya. Eh, Kalau ya pikun itu disebabkan Alzheimer ya atau demensia vaskular, tentunya tidak reversible ya, tentunya tidak reversible. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah tadi memperlambat ya, jangan sampai pikunnya atau demensianya itu menjadi progresif ya, menjadi lebih berat ya. Nah,
Yang kedua, yang mungkin kelihatan reversibel itu sebenarnya misalnya apa ya, yang mirip pikun itu misalnya sindrom delirium akut. Ya. Hmm. Jadi suatu gangguan yang lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, ya misalnya ada infeksi, ya, gula darah yang terlalu rendah, ya, gangguan elektrolit yang memperlihatkan gejala pikun, ya. Tapi sebenarnya bukan pikun yang dalam arti kata yang menyangkut dengan demensia, ya. Jadi itu bisa reversible kalau elektrolitnya diperbaiki, ya. Ya. Kalau infeksinya diperbaiki, ya, kalau gula darahnya dibuat normal, ya itu mungkin akan memperbaiki eh, apa gejala pikunnya, ya seperti itu, ya kira-kira seperti itu Jadi dilihat dulu gitu ya dok, yang menyebabkan penyebabnya, pikunnya itu ya apa pikunnya, ya gitu. betul ya, Baik, baik, terima kasih Dokter Arya. Nampaknya kita sudah di penghujung acara ya. Ini sudah hampir ya, jam 11, tidak terasa, dan juga tadi pertanyaan juga cukup banyak, cukup antusias ya Dok untuk mengikuti kulap hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dokter Arya Govinda, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk bersama-sama sharing di acara kulap hari ini. Terima kasih Dokter Arya, ya terima saya kasih, ya pamit. terima kasih dokter Saya Gian, izin ya tutup makasih ya untuk pemirsa, acaranya ya ya. Terima kasih ya semuanya dan sampai bertemu di kulap selanjutnya di bulan Juli. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, Dok.